Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang siapa orang yang akan didoakan oleh malaikat. Poin pertama yang kita bahas kemarin yaitu orang yang akan didoakan oleh malaikat adalah orang yang keluar untuk menuntut ilmu. Maka mereka didoakan oleh malaikat. Poin kedua, terkait bulan Ramadan ini, ternyata ada satu amalan yang mungkin kita anggap sederhana. Tapi kadang-kadang kita males, horoream kata orang Sunda. Padahal pekerjaan sederhana ini justru sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena bukan hanya ustadz yang mendoakan, ini malaikat. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin. Dahsyat banget nih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan malaikat bersolawat kepada orang-orang mutasahirin. Siapa mutasahirin ini? Orang-orang yang bangun sahur. Sederhana kan? Bangun sahur. Gitu. Buat apa bangun sahur itu? Sahur artinya bangun sebelum subuh. Orang Sunda mah gampang. Kadang wanci janari. Karena dalam Islam ada dua fajar. Satu fajar kidhib, dua fajar sidik. Fajar kidhib artinya fajar di mana orang halal untuk makan, haram untuk sholat. Itu sholat subuh. Ada dua fajar sidik, halal untuk sholat karena sudah masuk waktu subuh dan haram untuk makan. Nah, karena dia sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, di sini Allah dan malaikat bersolawat. Para ulama ada yang mengartikan kalau Allah bersolawat bukan Allah mendoakan. Karena kalau Allah berdoa kepada siapa? Ia berdoa. Allah di sini melimpahkan rahmat. Dan malaikat mendoakan orang-orang yang bangun sahur. Karena Rasulullah SAW bersabda, As-sahur, sahur itu akluhu barokah. Makannya mendatangkan keberkahan. Kemudian Rasul menyampaikan satu pesan, fala tada'uhu, jangan engkau meninggalkannya. Walaupun sekedar seteguk air saja. Karena sebetulnya sahur nggak mesti harus banyak. Sahurlah dengan sesuatu yang mudah dicerna. Apalagi yang bobot tubuhnya sudah besar, obesitas, kita udah 11 bulan nih punya bekal, sahur nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, apa keberkahannya? Keberkahannya adalah ketika orang bangun sahur, kita punya tenaga lebih. Karena kita akan mengosongkan perut kita dari mulai fajar sampai maghrib. Nah, yang kedua, kenapa didoakan oleh malaikat? Beda dengan berbuka. Umumnya orang berbuka, bukan bangun ya. Umumnya orang berbuka itu sangat dinanti-nanti. Orang tuh rata-rata menunggu waktu berbuka. Bahkan di kita ada istilah ngabuburit. Artinya sangat ditunggu. Bahkan yang sebelumnya waktu maghrib itu jarang ditunggu. Tapi Ramadan itu dahsyat. Orang rata-rata menunggu waktu maghrib. Bahkan rata-rata orang punya jadwal imsakiyah yang sering dibagi-bagi di masjid. Kalau sekarang pandemi mungkin mudah-mudahan ada yang ngirim ke rumah-rumah gitu kan. Nah, ada jadwal sholat. Tapi yang distabilkannya biasanya satu sih, maghribnya. Maka rata-rata orang kalau bulan Ramadan nanya, maghribnya jam sabaraha? Maghribnya jam berapa? Gitu. Makanya kalau berbuka itu nggak disebut hadisnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Tapi untuk sahur, dia harus berusaha bangun lebih awal. Hikmahnya apa? Sebulan kita sahur dilatih oleh Allah bangun lebih awal. Bukankah ada dalam satu ayat di mana ciri orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang qalilan ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Bukan sedikit-sedikit tidur, tapi sedikit tidur pada waktu malam. Kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Buat apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Setiap waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Nah, makanya di bulan Ramadan kita dilatih bangun lebih awal. Makanya nanti gampang.
Menandai siapa yang sukses di Ramadan, beres Ramadan dia bangun jam berapa. Kalau di Ramadan dia bangun lebih awal, begitu ridho sekali dibangunkan oleh ibu dan bapaknya, gampang dia bangun. Tapi aneh ketika bulan Syawal mendadak jadi sulit. Indikatornya apa? Lihat sholat Id masih banyak orang-orang yang datang terlambat. Berarti mohon maaf, bisa jadi ini indikator Ramadan kita gagal. Kenapa? Ramadan nggak mendidik kita bangun lebih awal. Padahal sudah sebulan kita didik lebih awal. Bedanya, di luar Ramadan kita dibangunkan lebih awal susah, bahkan kita marah-marah. Coba kalau bulan Ramadan kita dibangunkan 4:30, jam 5, kita pasti marah. Padahal biasanya kalau di luar Ramadan justru kita marah kalau dibangunkan lebih awal. Sekarang kita ridho dibangunkan lebih awal. Oleh sebab itu, satu pekerjaan yang sederhana oleh Allah dihargai dengan didoakan oleh malaikat. Kenapa? Karena tentunya bukan sekedar bangunnya, tapi Allah mentarbiyah kita untuk terbiasa bangun lebih awal. Karena bangun lebih awal untuk beristighfar kepada Allah, di antaranya kalau di luar Ramadan atau di Ramadan bisa dengan melaksanakan qiyamul lail, itu adalah derajat orang-orang yang disebut di dalam ayat al-muttaqin, orang yang bertakwa. Yang ketiga, sahabat-sahabat al-mujadid yang Allah muliakan, siapa yang akan didoakan oleh para malaikat? Orang-orang yang datang ke masjid lebih awal. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, siapa orang yang berwudu di rumahnya, lalu dia berangkat ke masjid, tidak dia inginkan, kecuali dia ingin melaksanakan sholat. Tidak membuat dia beranjak dari tempat duduknya, kecuali dia ingin sholat. Karena nggak semua orang ke masjid mau sholat. Ada orang ke masjid karena ngamalkan atau mengamankan sendal-sendal yang baik, mengamati motor-motor yang bagus gitu. Ada juga yang semacam itu. Tapi dia ingin sholat. Lalu apa kata Nabi SAW? Tiadalah dia melangkah kecuali satu langkah Allah hapus dosanya. Satu langkah Allah angkat derajatnya. Sholatnya belum, sudah dapat keutamaan. Lalu faida dakhalal masjid, ketika dia masuk ke masjid. Lalu kemudian dia duduk di masjid itu. Kana fis sholah, dia sudah berpahala sholat, maka nanti sholatu hiya tahbisuhu. Selama sholat itu yang menahan dirinya untuk tidak meninggalkan tempat duduknya. Lalu, nah ini yang terkait dengan bahasan kita. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihil ladzi sholla fihi. Malaikat mendoakan dia selama dia berada di tempat duduknya. Dahsyat banget. Sahabat-sahabat al-mujadid yang Allah muliakan, orang yang berusaha datang lebih awal untuk ke masjid. Tapi pertanyaannya mungkin sekarang sedih ya, di Ramadan ini masjid-masjid lock, ditutup, dibatasi. Tapi mudah-mudahan Allah sudah mencatat niat kita. Pesan saya, jangan sampai kebiasaan kita di Ramadan ini karena musim pandemi sholat di rumah, kita menjadi orang yang terbiasa untuk sholat di rumah dan menikmati sholat di rumah. Ingat, bagi laki-laki muslim balik, apalagi cek orang Sunda majag-jag waringkas, maka dia tentunya sangat layak untuk datang memenuhi panggilan Allah. Ingat, kita sholat di rumah saat ini hanya sementara saja. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera mudik ke tempatnya. Mudik lagi ke tempat asalnya lah. Sehingga kita bisa memuliakan kembali masjid Allah dengan memenuhi panggilannya. Ingat, ciri laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid. Jangan sampai kita menjadi tipe laki-laki yang solehah karena terbiasa sholat di rumahnya. Kemudian poin yang keempat. Siapa orang yang akan didoakan oleh malaikat? Innallaha malaikatahu yusholluna ala sufufil uwal. Ini nyambung dengan tadi yang poin yang ketiga, yaitu orang-orang yang senantiasa berada di shaf, yang berada di paling depan. Dalam satu hadis disebutkan orang yang di shaf pertama seolah seperti dia berkurban dengan unta, yang kedua seperti dengan sapi, yang ketiga berkurban dengan domba, yang keempat ayam, yang kelima telur, yang keenam tidak disebutkan. Mudah-mudahan sahabat al-mujadid, wabil khusus ini para pemuda, para remaja, jadilah kita orang-orang yang terdepan. Jangan sampai saf masjid itu paling duluan, yang ada di saf pertama golongan anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Kita termotivasi dengan keterangan ini.
kita dimuliakan dengan cara didoakan oleh malaikat yang tak pernah berdosa. Malaikat makhluk yang dekat dengan Allah. Ambillah posisi terdepan ketika kesempatan Allah buka. Sahabat-sahabat sekalian, kita baru sampai poin keempat. Semoga 3 poin ini, yang pertama tadi orang yang sahur, kedua datang lebih awal ke masjid, yang ketiga ambil posisi terdepan ketika kita sholat, karena ini mendatangkan doa dari malaikat. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa sambung di episode berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.